Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami saku Tuhan. Demi nama Yesus HaMasiah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, sudah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bahas tentang cara mengalahkan ilmu hitam. Nah, kita Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil saya genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 10 saudara baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdiri tegap, berikan menegakkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15, sudah baca. Kakimu apa saudara? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, perguna perisai iman, sebab dengan perisai itu kau dapat memadamkan semua panah api dari apa saudara sih? Nah, perisai iman. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari kakek dan nenek saya. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya mempraktekkan semua kekuatan hitam, kekuatan mistik. Nah, secara otomatis saya mengetahui rahasia, kekuatan dan titik kelemahannya. Suatu kali saya dipanggil seorang jenderal bintang 4, itu tahun 2021, tahun lalu. Nah waktu itu jenderal ini tanya sama saya, karena dia tahu saya pernah tugas pengamanan khusus presiden, waktu tahun 2004 sampai dengan 2014. Nah, jenderal ini punya posisi penting ada di pemerintahan. Waktu itu dia berkata sama saya tahu Pak Daud tentang Pak Daud banyak hal, tapi saya ingin tahu ilmu hitam itu gimana cara kerjanya. Langsung sampingnya dia orang kepercayaan yang ngomong, Pak Daud kan ahli santet, bisa enggak tunjukkan ilmu santet itu? Repot ada. Kalau saya tunjukkan berarti kumat lagi kan. Saya ngomong sama jenderal, saya udah resign dalam pengamanan khusus 2004 sampai 2014, itu tugas saya pengamanan khusus. Tugas-tugas saya menjalankan operasi-operasi khusus. Oke, setelah itu saya berhenti resign. Nah Pak Daud cek tempat ini gimana, ada enggak setannya gitu. Nah jenderal ini orang muslim, bukan orang Kristen. Kebanyakan yang minta tolong saya itu muslim, ke urusan masalah santet-santetan. Oke itu saudara saya doa, jenderal, ini ada ilmu hitam, ilmu santet. Iya. Jenderal mau bukti, santet itu ada. Oke. Ini ada ikan koi ini jenderal. Ini ada ikan koi ini jenderal ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengalahkan ilmu santet dan cara kerja santet. Bahwa ilmu hitam itu ada. Saya doa dalam nama Yesus. Saya doa. Langsung saya ikat demi nama Yesus. Langsung saya arahkan kekuatan gaibnya itu terpantul ada di ikan koinya. Ikan koinya pun harus yang mahal sekalian. Punyanya jenderalnya. Das ikan koinya mati. Kak! Di depannya jenderal waktu masih hidup. Dek mati gini. Ini santet. Iya. Tapi koinya mahal Pak. Langsung ngambang gini. Ikan lah. Jenderal lebih mahal nyawa jenderal apa ikan koinya? Ya pasti nyawa jenderal. Oh Pak Daud, berarti ilmu hitam santet itu ada. Itu di tahun 2021. So dia ngomong sama saya, kapan Anda gabung lagi untuk tugas lagi? Jenderal, saya hanya ingin hidup saya satu aja lah. Ingin ke gereja, hidup kembali ke masyarakat dan jangan diganggu lagi. Nah, tapi satu hal, saya belajar satu hal. Yaitu apa?
ilmu itu ada. Sampai sekarang ada. Tetapi perlu Anda tahu bahwa di masyarakat ini yang palsu itu 95%. Yang asli itu hanya 5%. Itu pun muncul pada waktu perang dan pertempuran. Tetapi di masa damai, di mana tidak ada perang, di mana tidak ada pertempuran, itu tidak akan muncul yang asli itu. Yang ketemu dukun palsu, pasiennya datang kena kutuk, ditipu lagi. Makanya saya beritahu pada saudara, lebih baik kita datang ke jalan Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagaimana ciri ilmu hitam itu bekerja? Pertama, itu pasti ada ledakan dulu di atap rumah. Wah. Nah, yang mendengar itu adalah yang dituju. Nah, kalau ada bunyi ledakan, tiba-tiba keluar cacing, tiba-tiba keluar kelabang, saya itu tiba-tiba keluar yang namanya darah. Itu adalah jenis ilmu santet untuk membunuh. Apa saudara? Membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Nah, tapi kalau bunyinya deps, di tengah rumah, tiba-tiba kayak asap, syas, dan bau busuk. Itu untuk bikin sial atau bangkrut. Biasanya kekuatannya itu 1000 hari. Itu kalau bunyinya deps, kayak asap gitu. Kayak ada asap gitu. Nah, kalau bunyinya dep, syas, seperti pasir menyebar di sekitarnya. Itu jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut atau orang jatuh sakit parah tetapi tidak mati. Hanya setengah aja, tidak parah. Bikin bangkrut atau bikin perpecahan dalam rumah tangga. Kalau bunyinya sreng dor, itu mercon. Nah, dor mercon itu. Jadi harus jelas. Dan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu kira-kira 15%. Alam bawah sadar itu 85%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu itu terkenang terngiang kembali. Karena ingat, alam bawah sadar manusia 85%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu masuk melalui satu, yaitu apa? Sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Apa arti sugesti? Suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman ada suatu keyakinan, kepercayaan yang pasti benar. Itu bedanya iman dengan sugesti. Dan dasar dari iman adalah harapan. Nah, pada waktu bunyi das, semua kekuatan mistik itu main ada di alam bawah sadar dan masuk melalui satu, yaitu satu pintu, yaitu sugesti. Nah, saudara, bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Nomor 1, ikuti saya semua. Jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Ingat, jangan meyakini mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan masuk ke alam bawah sadar. Dan akan menyamar menjadi orang yang sudah mati. Begitu ada ledakan. Pak, ada mimpi yang dari Tuhan, ada yang bukan. Pak, kalau mimpi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, itu mimpi apa? Kecapean. Nah, jadi begitu ada ledakan, ada mimpi. Des. Biasa mimpi jadi kayak anak kecil, anak yang sudah mati. Orang tuanya atau kakek neneknya langsung nemuin. Nak, daripada susah di sini, ikut saya sana bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu dia yakin percaya itulah ilmu hitam itu bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan hitam harus ada yang namanya sugesti. Apa saudara?
Apa saudara? Sugesti. Nah ini saudara. Nah, atau mimpi gigi tanggal 1. Atau nebang pohon. Sekalipun gigi rontok habis semua. Jangan sedih, hanya mimpi. Jangan diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian. Jelas? Jelas? Atau mimpi mandi telanjang, buang air besar terus menerus, bangkrut sial. Itu jenis ilmu tanah kuburan. Kalau kena seseorang mimpinya itu. Kalau itu diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian, maka ilmu itu bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena harus ada namanya sugesti. Apa saudara? Dan semua ritual kekuatan mistik, kekuatan hitam, pasti di malam Jumat, hari Jumat. Tidak malam Minggu. Kenapa? Karena disebut hari ke-7, Sabat Yahudi, itu hari Sabtu. Nah hari Minggu, itu hari pertama. Kita orang Kristen hari Minggu, karena kebangkitan Tuhan. Tapi kalau hari ke-7 itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 adalah Jumat. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Segambar serupa. Apa saudara? Segambar apa saudara? Segambar serupa dengan Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. Nah, dan hari yang ke-6 pula, Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah, kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Kalau Tuhan memberkati manusia, maka setan mengutuk manusia dengan ikatan kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap itu hari ke-6, hari Jumat, malam Jumat. Maka ada istilah namanya Jumat Kliwon. Nah itu seluruh dunia, hari ke-6. Apa saudara? Hari apa saudara? Hari ke-6. Nah, nomor 1. Yang kedua, yaitu apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Kalau orang penuh kekecewaan, penuh dendam, penuh akar pahit, itu namanya api kegelapan. Nah, orang yang kena kecewa, dendam, akar pahit, itu paling mudah terkena ilmu hitam. Makanya banyak sekali kasus orang terkena guna-guna pelet, itu karena apa saudara? Karena ada kecewa, dendam, dan akar pahit. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Jadi ingat saudara, sering banyak sekali kasus orang itu saudara kena santet, kena ilmu gaib, karena ada kecewa dalam hidupnya. Ada akar pahit dalam hidupnya. Ingat, Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena itulah ketawalah setiap hari. Tapi jangan ketawa sendiri. Edian. Nah, jadi ingat darah. Yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, apa saudara? Dendam. Ini paling mudah terkena ilmu hitam. Makanya untuk mengalahkan ilmu hitam, selalu saya kasih tahu, apakah kamu mau mengampuni, mengangkat semua kekecewaan dalam hidupmu. Akar pahit, kecewa, dendam. Jelas saudara? Nah, kedua, mengampuni. Apa saudara? Mengampuni. Yang ketiga,
Ini penting untuk saudara. Keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu hitam. Kenapa? Karena ada namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Buktinya apa? Kalau anak kita ada musibah, kalau anak kita mengalami kecelakaan, kalau anak kita mengalami masalah, sekalipun orang tua, seorang ibu tidak dikasih tahu, dia terasa ada sesuatu tidak beres dengan anak saya. Betul? Betul? Demikian suami istri. Nah, ada sesuatu yang tidak beres dengan suami saya. Karena ada ikatan batin. Nah, sebelum saya bertobat, keluarga harmonis itu adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Makanya rata-rata orang yang terkena guna-guna ilmu hitam, kuasa-kuasa gelap, semua pasti berhubungan dengan apa? Keluarga tidak harmonis. Tapi keluarga itu harmonis, saling mencintai suami istri, itu tidak bisa ditembus oleh kekuatan gaib apapun. Karena ada namanya kekuatan cinta. Nah, awal-awal saya bertobat, semua manusia pasti ada celah dosa. Betul? 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 Sekalipun pendeta setop apapun, pasti ada celah dosa. Waktu itu pendeta yang mengajarkan saya, karena waktu itu saya doa Bapak kami tidak apal-apal. Saya tanya sama pendeta, tolong ajarkan suatu doa yang singkat, jelas, tapi berkuasa. Dia yang ajarkan satu doa pada saya, dan saya pakai itu seumur hidup. Doanya ikuti saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Setiap kali mau khotbah, setiap mau pelayanan, setiap apapun yang saya lakukan, saya hanya doanya itu aja. Kenapa? Karena kita pasti ada celah dosa, betul? 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 Nah, di situ saudara, saya diajar doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. 3, kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Nah, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Perlu dia tahu, yang disebut penolak bala, penolak ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, bila ada kasus yang berhubungan ilmu hitam, dia langsung apa? Bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Nah, dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Apa saudara? Semua umat apa? Semua umat manusia. Nah, makanya saudara, sebelum saya bertobat, itu diajarin. Penolak bala itu, dukun pasti lakukan itu. Nah, namanya kembali ke asal. Nah, keempat, hukum ini berlaku bagi umat manusia. Hanya bedanya kita orang Kristen, kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Amin. Amin. Nah, sebelum saya bertobat, saya pernah belajar ilmu Singolodoyo, berubah jadi harimau. Setelah itu ilmu babi ngepet. Nah, kalau jenis ilmu babi ngepet ini
pantangannya ketemu orang Manado Batak. Jadi rica-rica. Nah, pakai minyak teplok. Kalau apinya goyang-goyang, itu berarti bahaya. Kalau apinya tenang, berarti aman. Langsung pakai kain hitam, langsung nguk. Nanti di rumah orang kaya ada selokan airnya diminum. Langsung keserap. Uang, emas, cek kena semua. Karena dulu belum bertobat, waktu itu saya tidak mau nyuri, saya balikin lagi. Akhirnya berpikir, bagaimana kalau nyoba ngerampok bank. Ada bank namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Apinya tenang, nguk. Nyedot selokannya, gagal. Gagal membobol Bank BRI. Maka amanlah nabung di BRI. Gagal udah. Langsung balik lagi, nguk. Waktu balik, guru saya lihat saya. Ton, baru ngapa kamu? Guru, aku bobol bank kok enggak bisa ya? Pakai ilmu babi ngepet. Guru saya ketawa cekikian. Dia berkata, dari Adam Hawa sampai ke kamu, tidak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Langsung guru saya ngomong, kenapa babi ngepet tidak bisa dibobol, tidak bisa membobol bank? Kenapa ilmu babi ngepet pertuyulan tidak bisa bobol bank? Ingat, karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Depositnya orang pelit, depositnya orang sosial kumpul jadi satu. Tidak bisa. Makanya tidak ada sejarah itu. Tuyul babi ngepet bobol bank pemerintah. Tidak ada. Tidak bisa. Karena kumpul di situ. Disitulah saya baru ngerti. Oh berarti penangkal ilmu hitam tuh ini. Amin. Baru saya mengerti. Harus suka menolong, suka memberi. Itu penangkal penolak ilmu hitam. Orang kena tanah kuburan, bangkrut, itu pasti orang pelit, saudara. Tapi orang yang suka menolong, suka memberi, tidak bisa kena. Waktu itu Ibu Presiden panggil saya, Ibu Ani Yudhoyono, dia tanya sama saya. Beliau orang Muslim, almarhum ya. Waktu itu dia tanya sama saya, Pak Daud, saya Muslim, bagaimana supaya saya tidak kena ilmu santet dan ilmu hitam? Ibu banyak sedekah, banyak nolong orang aja. Sejago ilmu santet apapun, tidak bisa kena. Kenapa? Ada benteng takdir di sini. Orang yang suka menolong, suka memberi, tidak bisa kena. Nolong siapa? Siapapun. Memberi ke siapa? Siapapun. Tempat ibadah, tempat apapun Ibu, sebagai Ibu Presiden. Saya rasa pagi ini kolektor berubah. Waktu mau ngasih, ngelihat babi ngepet. Lima, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa Yesus, ada darah Yesus, kita tidak bisa kena semua kekuatan gaib. Amin. Roh yang ada dan yang lebih besar. Saudara, udah tahu tentang coronavirus? Suatu kali saya berdoa, karena teman-teman saya banyak yang meninggal. Teman-teman meninggal. Waktu saya doa, saya mendapat suatu hikmat. Bahwa coronavirus ini didesain, diciptakan, dikembangkan dari genetika.
sebagai senjata biologi untuk membunuh banyak laki-laki. Ada perempuan yang meninggal, tapi banyak laki-laki. Coba perhatiin, perempuan udah gini, engkik, lolos hidup. Tapi yang laki-laki baru, engkik, selesai. Coba perhatiin tahun lalu. Didesain, diciptakan di lab sebagai senjata biologis. Nah, baru saya masih ingat itu, saya doa kira-kira 2021 itu. Tahu enggak saudara, saat ini jadi janda aja susah loh. Doanya harus pergumulannya berat. Kenapa? Saingannya berat dari janda sekarang itu. Pertama, sesama wanita, betul? Kedua, pria, gay, homo, betul? Yang ketiga, waria, betul? Ingat saudara, sekarang itu saudara, cari laki-laki normal, susah. Apalagi laki-laki baik, mujizat. Jadi saudara yang punya suami, asal suamimu normal, udah terima kasih sama Tuhan. Jadi jangan pikir cerai. Karena cari yang normal itu sekarang susah. Ada yang model gini, waktu ketemu, mau kemana mas? Zaman saya kecil, orang bencong, homo, dikit. Tapi zaman sekarang banyak, betul? 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 Dan ingat, gagah-gagah semua. Begitu bicara, suara berubah. Satu hal, ini mendekati namanya akhir zaman. Kedatangan Tuhan. Apa saudara? Nah, saudara, kemarin saya ada pertemuan khusus. Kita bicara, kawan saya dulu dari One Team Press ya. Ngomong-ngomong, kami ngobrol, gimana keadaan negara ini? Tanya kegiatannya, kamu Daud setelah resign gimana? Oh jalan-jalan keluyuran ya gitu. Gimana ini waktu kami ngobrol untuk makroekonomi, mikroekonomi yang kita kumpul-kumpul semua pasti bicara itu saudara. Dulu kawan saya ini dari dulu era SBY itu One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Dia mau ngomong sama saya, Daud, tahun depan Pak Daud kan berkata setitik terang. Iya, padahal dunia mengatakan gelap, tapi Pak Daud kok ngomong setitik terang. Dasarnya apa setitik terang itu? Secara makroekonomi, ingat tahun depan itu pilpres, otomatis ekonomi bergerak. Baju-baju kampanye, betul enggak? Betul? Betul? Atribut-atribut kampanye, betul? 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 Sembako, IT, semua. Tahun depan, sekalipun resesi ekonomi, sekalipun inflasi, ekonomi bergerak. Kenapa? Setitik terang. Apa saudara? Sekalipun ada resesi, ada setitik terang. Waktu saya ngomong sama kawan saya dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Setitik terang. Justru karena pilpres, ekonomi bergerak, sekalipun inflasi.
Dan ingat saudara, tahun depan bulan 6 bulan 7, tahun depan bulan 6 bulan 7, dolar bisa 16.000. Kan ada namanya itu krisis dolar. Karena apa? Penjatuhan utang luar negeri swasta. Bulan Januari Februari utang luar negeri. Pak, nyimpen dolar. Jangan, simpen rupiah. Harus cinta rupiah, betul? Pegang rupiah secukupnya saja untuk tahun depan. Kalau ada bisnis apapun yang berputar produktif, masukkan uang ke situ. Jangan megang uang banyak-banyak. Secukupnya. Apa saudara? Ngomong sebelahnya, secukupnya. Karena nilai uang akan turun, merosot. Dan ini dunia, saudara. Dan dolar akan diusahakan dikunci di 16.000. Di atas 16.000 gimana Pak? Tenang aja. Saya tanya, bisa enggak terjadi namanya kerusuhan ke 98? Tidak. Kenapa tidak? Langsung kita ngobrol-ngobrol dari One Team Press, saya ngomong, kenapa tidak? Karena TNI kita kuat. 98 karena ada politik. Kerusuhan sebentar aja. Kalau tahun ini betul-betul krisis. Mbok ributin apa? Wong dunia ngalami duit entek, betul enggak? Semua sama-sama ngalami. Jelas? Jadi kerusuhan terjadi enggak? Tidak. Sampai tahun 2024. UMR naik. Pajak ditargetkan naik. Tahun ini pajak udah naik kan? Tahun depan nah, targetnya PPN 11% kan gitu deh. Ketiga, bunga bank itu nanti BI rate 6-7%. Tahun ini akhir tahun 5%. Ini aja enggak usah dipikir-pikir, udah 75 gitu. Dan saya kan sudah memberitahu bunga bank akan naik bulan lalu ya. Awal tahun juga saya kasih tahu ya. Nanti bulan 9 bunga bank naik. Terusan akhir tahun ini 5%. Bisa lebih, bisa dikit, atau pas 5%. Apa yang harus kita lakukan? Maka saya memberitahu pada jemaat semua yang utang bank segera dilunasi. Ngomong sama sebelahnya, kamu utang, lunasin semua. Utang bank. Jelas? Jelas? Jelas saudara? Utang bank apa saudara? Lunasi. Kalau yang utang jangan nambah utang. Karena nanti di akhir tahun 2023 itu bunga bank bisa 6-7%. Berarti BI rate segitu, debitur terima kira-kira apa? 2 digit, 11, 12 atau 3%. Profesi lainnya 13. PPN 11%, bunga bank segitu. Menjadi pertanyaan dalam 1 tahun, bisa enggak engkau kerja untung 10% bersih? Itu aja sendiri. Dengan bunga bank seperti itu. Ngerti maksud saudara? Tetapi Tuhan bicara pada kita, buat Dia memelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Jadi ingat saudara, Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti Eropa. Kenapa? Didukung alam, kemarau dan hujan, dan tanah subur. Bagi mereka yang di PHK, saya beritahu, balik kampung, bangun desa. Karena nanti kondisi seperti ini masih 2 tahun. Masih berapa lama saudara? Nah, setelah 2025 baru mulai bergerak semua. Jadi saya beritahu selama 2 tahun kondisi seperti ini. Kalau pertambangan, mineral dan lainnya tidak ada pengaruh, tambah bagus. Tapi tidak bagus sekali ya, sama lah, lumayan lah. Tapi kalau yang retail startup berat. Tapi ingat,
resesi ekonomi yang berat hanya yang tinggal di Jakarta. Karena banyak keinginan. Ingin steak, ingin Rolex, kalau terpaksa Rolex Cina. Ingin inilah, ingin ini. Kalau yang di desa-desa tidak ada pengaruh. Karena lihatnya hanya sapi, kebo, kambing. Di desa-desa tidak ada pengaruh. Pinggir-pinggir kota, Bogor aja tidak pengaruh. Sukabumi, Garut, Tasik, Cirebon tidak terpengaruh. Pokoknya yang ada pertanian, peternakan, dan pinggir laut tidak terpengaruh. Yang terpengaruh hanya Jakarta dan Surabaya. Jadi tenang baik. Dan di Jakarta pun tidak ada yang mati kelaparan. Kenapa? Tuhan pelihara. Amin. Tidak ada, tenang aja. Jadi tahun depan tidak usah. Memang resesi ekonomi, tapi ada namanya setitik terang. Dan setitik terang itu ada jawabannya, yaitu apa? Karena ada pesta demokrasi, kampanye, betul? Betul? IT juga dapat order, baju-baju kampanye dapat order, sembako dapat order, betul? Kontrakan dapat order. Nah untuk ini pos-pos harus saya mengerti kenapa Tuhan beritahu kepada saya tahun 97 setitik terang datang di 2023 dan kita semua kembali hidup normal. Corona ini gimana Pak Daud? Masih 2025, tenang aja. Nanti habis Omikron nanti keluar Megatron. Sekalian aja dong. Karena nanti muncul banyak varian darah. Sampai 2025 itu puncaknya. Di atas itu di bawah 10 tahun error semua udah. Ingat saudara, waktu corona tahun lalu saya nyampaikan pesan malaikat maut. Malah saya dikutuk, dikatain dimaki-maki darah. Malaikat maut datang dari Jakarta menuju Surabaya. Malaikat maut sama Michael tuh ya, itu ya. Waktu itu kan saya lihat malaikatnya ada di atas gitu, dia yang beritahu saya diutus malaikat maut untuk Jakarta ke Surabaya. Terusan malaikat maut ngomong saya, kamu di kebun jangan keluar gitu lah. Ya udah saya di kebun terus tidak keluar ya. Itu bulan Mei dong. Saya mau nyampein gimana, akhirnya awal Juni saya beritahu Michael tuh ya di Juni. Oh waktu saya nyampein dia disumpahi banyak orang saudara. Juni, Juli sampai Agustus 3 bulan. Banyak yang mati, betul? Betul? Yang ngutukin pun ikut karantina. Tapi satu hal saya di sini. Kalau kita belum waktunya mati, tidak mati. Kenapa saudara? Waktu bulan itu saudara, saya lihat, tetap di kebun aja. Jadi pertanyaan, ada tidak kondisi seperti itu lagi? Belum mendapat jawaban. Tapi yang jelas, tahun depan Januari setitik terang. Artinya inflasi boleh terjadi, UMR tetap naik, tapi ekonomi tetap bergerak. Inflasi boleh, penting ekonomi bergerak. Jelas saudara? Jelas? Jadi yang resesinya saudara, Jakarta dan apa? Surabaya. Mari kita berdoa. Aku pohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, asal pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus yang berkatakan